Ngobras, ngobrol asik ala Bang Barlot. Oke, halo guys. Welcome to Voice Bang Barlot. Kali ini kita ada di program Ngobras ala Bang Barlot, ngobrol asik bareng sama Bang Barlot. Nah, kali ini nanti Bang Barlot ada pembahasan beberapa topik. Dan Bang Barlot gak sendiri, Bang Barlot ditemani sama seseorang. Nah, siapakah dia? Mari kita dengarkan suaranya. Halo. Halo. Oke. Kenalin dulu ini siapa? Oke, selamat datang. Aku ya yang selamat datang ya. Iya, terima kasih udah ngajak gabung Mas Barlut. Ya, Mas Ayo, jangan Bang. Iya, Gak kebiasaan manggil Bang. Kalau Bang, ya udah lanjut. Oke, aku Bintari, iya. Seperti yang di podcastnya Bang Barlut sebelumnya, ya kalau misalnya Bang Barlut ini basis, begitu bukan? Nah, saya salah satu vokalisnya. Oke. Ya, ini adalah Bintari. Iya. Vokalisnya Cak Brain, vokalisnya juga di salah satu grup musik keroncong namanya Orkestra Tawung yang ada di Surabaya. Dan Bintari ini bukan hanya seorang penyanyi tapi dia juga MC. Wadaw. Insya Allah ya, Insya Allah MC. Di Surabaya gitu. Amin. Jadi buat kalian para pendengarnya Bang Barlot, kalau nikah sambil promote, kalau nikahan atau ada acara ulang tahun, sunatan dan lain-lain, kalau butuh MC boleh hubungi Bintari. Boleh. Nanti Instagramnya Bintari nanti bisa nanti Bang Barlot kasih URL-nya nih, kasih link. Mantap, terima kasih. Iya, gimana Bang Barlut? Oke. Gini Bin, sebenarnya Bang mengundang Bintari buat di podcast ini untuk membahas ada dua topik yang paling apa tuh? Dua topik di bulan ini ya. Bulan ini apa bulan kemarin ya? Bulan ini sih. Ini tentang tentang apa namanya? Yang pertama, topik pertama tentang prank sampah. Oke, yang baru beberapa hari lalu ya. Beberapa hari lalu ya. Itu siapa namanya? Ferdi Paleka. Siapa? Iya, benar. Terus yang pertama, dan yang kedua adalah ini nih, meninggalnya seniman. Oke, seniman campur sari, betul ya? Seniman campur sari Mas Didi Kempot. Nah, itu nanti yang mau Bang Barlot bahas sama Bintari untuk nanyakan pendapat sih. Kan dari sisi Bintari seorang seniman juga menanggapi tentang Bang Didi Kempot ini seperti gimana, terus sama siapa namanya ini? Si Ferdi. Nah, tapi ini sebelumnya Bang Barlot mau bacain berita dulu nih. Iya. Bentar. Buka beritanya dulu. Ini dilansir dari Info Dunia ya. Oke, dari mana? Info Dunia di Instagram. Nah, jadi ini yang topik pertama tentang Ferdi Paleka dulu ya. Nah, ini di sini di Info Dunia dituliskan bahwa
polisi menerapkan pasal berlapis pada kasus video prank pembagian sembako berisi sampah di Bandung, Jawa Barat. Kasus tersebut melibatkan seorang YouTuber Ferdian Paleka. Ferdian, oke. Paleka dan beberapa temannya. Ada di atas 10 tahun dan denda 12 miliar. Nah, Wow, lumayan. kira-kira halo Bin, nggak ada suaranya nih. Halo. Oh, udah. Oke. Dengar nggak suara aku, Bin? Dengar. Oh, kamu kok sempat terdiam, kan bingung. Bang Barlut juga terdiam ini. Kita terganggu koneksi sebenarnya. Koneksi kelihatannya nih ya, koneksi. Maklumin aja ya, teman-teman ya. Soalnya ini kan podcast LDR ya. Podcast LDR. Jadi ini dari Surabaya. Sidoarjo, ding. Dari Sidoarjo ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat. Jadi koneksinya membutuhkan koneksi yang sangat panjang. Benar. Nah, itu tadi kembali ke topik. Menurut Bintari, 12 miliar buat apa, Bin? 12 miliar buat modal nikah sama beli rumah aja ya kayaknya. Boleh. Itu nikahnya mau berapa kali itu soalnya masih sisa. Nikahnya sekali, beli rumahnya sekalian yang gede gitu ya. Oke, siap. Iya, seisi-isinya. Ngomong-ngomong itu kenapa? Itu banyak banget dendanya ya. Bener-bener apa ya? Kayak kalau misalnya benar ngelihat dari perbuatannya, emang perbuatan yang tidak sepantasnya gitu kan ya. Cuman perbuatan yang lebih tidak pantas dari itu tuh lebih banyak lagi yang sering kita lihat di kehidupan ini, iya nggak sih? Contohnya? Paling sering kita lihat koruptor. Iya benar juga sih. Pembunuhan. Sebenarnya ini kasusnya kan dia itu lebih kayak pelecehan ya. Pelecehan manusia ya, sesama manusia. Nggak kayak gitu juga kali ya. Memang. Iya sih, demi sebuah konten. Demi untuk dia eksis. Sebenarnya Bang Barlut ngikutin untuk untuk YouTube-nya. Itu ngikutin. Sebenarnya dia itu pembahasannya itu 20 tahun ke atas ya. Untuk konten dewasa sebenarnya. Ya, emang dia konten-kontennya seperti itu. Kalau dia memang kontennya konten dewasa. Selama Bang Barlut lihat sih konten-kontennya tidak ada yang merugikan. Baru-baru ini aja dia melakukan perbuatan prank yang benar-benar parah gitu loh. Tapi sebelumnya Ferdian ini sebenarnya udah ada loh itu yang ngeprank pakai sampah. Apa maksudnya? Jadi nasi kotak kosong gitu dikasihin ke bencong-bencong gitu itu ke ke waria-waria. Ya. Tapi cuman ya itu nggak karena mungkin orang yang bikin video itu yang pertama kali itu dia bukan seorang bukan seorang public figure ya. Kalau dan Paleka ini kan juga sudah termasuk public figure yang kontennya udah dilirik masyarakat banyak gitu ya. Dia di YouTube juga kontennya dia, dan dia berbuat kayak gitu. Sebenarnya sayang banget loh ya, kalau nggak salah tuh dia udah sampai berapa ratus ribu, dan waktu kasus itu berapa ratus ribu subscriber gitu loh. Setelah kasus itu udah menurun subscribernya, banyak yang unsubscribe. Oke. Jadi seharusnya
dia bisa apa ya, maksudnya menyayangkan hal itu loh. Padahal dia di omongannya sendiri, di omongannya dia sendiri waktu di video itu dia mengakui, aduh kasihan nih, kasihan gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia akan Iya, pakai bahasa iya, Sunda. cuman ya sangat disayangkan kenapa masih dilakukan kayak gitu kan. Cuman tanpa membenarkan perbuatan-perbuatannya Ferdian, kalau melihat pasal berlapis sama denda yang diberatkan atas hukuman yang diberikan kepada Ferdian, itu kayaknya ini serius gitu kan. Kayak halo, di Indonesia tuh lebih banyak kasus-kasus yang lebih dari ini gitu loh. Kenapa nggak ngurusin yang lain dan apa ya? Maksudnya gimana ya? Tapi menurut Bintari sendiri, kira-kira dia dapat dapat hukuman seperti itu? Soalnya gini loh, kalau Bang Barut dia sendiri, Bang Barut itu juga sebelnya Iya. Kita bikin video lagi, pura-pura klarifikasi tapi bohong. Nah, dan kalau nggak salah tadi lihat di beritanya, di Instagram akun-akun gosip, ya kan? Nggak apa-apa sih, sebut aja nggak apa-apa. Oke, Tante Rempong apa itu tadi ya kan? Kalau misalnya orang tua Ferdian ini juga kerjasama sama si anaknya, jadi benar-benar ngedukung anaknya biar nggak ditangkap polisi, biar nggak dibawa diperiksa polisi. Sampai mobilnya dibawa itu kan. Tapi itu naluri orang tua, Bin. Benar, melindungi anaknya. Meskipun ya gimana ya? Atau bapak. Bener, perbuatannya emang salah. Emang siapa sih maksudnya dari kita gitu ya kan, ngelihat kita kadang kita ngelihat kayak pekerja tunasasil seperti itu diciduk polisi kayak gitu kan. Itu aja kadang kita kayak kasihan gitu kan, sandang pangannya di situ gitu. Terus maaf ya, ada motor lewat kedengeran nggak? Kenapa? Ada motor lewat kedengeran nggak? Nggak apa-apa kali. Oke, lanjut. Mohon maaf ya, maklum. Di pinggir ini. Kita lagi bikin podcast di bawah flyover ya. Enggak bercanda. Di rumah ya. Ini. Kadang kasihan juga kan ya ngeliat kayak gitu. Cuman udah yang dikerjain itu sesuatu pekerjaan yang mungkin yang banyak ya, bukan mungkin lagi, sebagian kita memandang sebelah mata harus diperlakukan kayak gitu lagi gitu kan. Dengan pekerjaan itu aja udah beban sebenarnya kan buat mereka, itu ditambah-tambahin dengan perbuatannya si Ferdian ini tadi, ya pasti juga semakin malah makin dibakar. Kebakar, akhirnya dia lapor kan itu. Kayak gitu. Cuman ya memang itu emang siapa sih yang membenarkan perbuatan itu kan ya, kayak gitu. Cuman ya emang sangat disayangkan gitu perbuatan seperti itu. Akhirnya ditambah lagi sekarang penanganannya semakin berbelit-belit, antara dari Ferdiannya sendiri, dari orang tuanya juga, ya kan masih buronan. Benar. Sampai sekarang belum dapet ya? Belum sih? Belum ketemu deh kayaknya berita terakhir yang terpantau. Iya. Yang temennya itu dipukulin loh, temen-temennya itu dipukulin loh, videonya itu kasihan. Dihakimin sendiri ya? Iya, tapi nggak kasihan gitu ya. Iya benar emang sangat disayangkan ya. Dan kasus ini sih bukan kayak maling atau apa kan ya? Ya kan kasusnya cuman karena melecehkan aja sih seseorang. Sebenarnya itu ya nggak benar juga, cuman tapi nggak perlu sampai menghakimi lah. Benar, nggak perlu sampai kayak gitu. Sebenarnya dia dapat hukum sosial
dikucilkan dari masyarakat itu udah menyakitkan sekali sampai di unsubscribe sama Crap. iya di subscribe sama intinya subscribernya gitu ya kan ya. Bener juga sih. Ya pokoknya apa ya yang kita harapkan sih biar tidak terjadi generasi-generasi yang seperti itu lah. Maksudnya Karena jangan sampai lah. nggak ada manfaatnya Malah ada juga lagi ya video kan. yang kena santri yang membenarkan perlakuannya perlakuan di Instagram ya. Ini aku lihatnya dari jadi karena memang Bang Barut juga mungkin Bintari juga adalah pengguna Instagram yang terus-terusan ya. Jadi kan mungkin kita selalu update juga ya. Jadi ada 2 santri yang dia itu membenarkan perbuatannya Ferdi Paleka. Waduh. Kenapa tuh? Nggak tahu, dia juga pemikirannya ya memang benar yang dilakukan Ferdi Paleka, cuman masalah gitu doang aja sampai dibawa gini. Jadi dia bilangnya kayak gitu si santri-santri ini. Nggak tahu itu santri, nggak tahu bukan ya, soalnya dia posisinya itu dia itu pakai baju koko, pakai peci, bawa pakai sorban gitu. Jadi ya masih anak-anak juga sih, tapi kelihatannya kayak santri gitu loh. Cuman tapi ya nggak gitu juga lah ya, kita di agama juga kan kita tidak diajarkan ya di kan? agama Jadi, mana apapun iya, ya kan, apapun dan dimanapun ya kan, semua kan masih mengajarkan kebaikan, apalagi pelecehan seseorang itu juga tidak dibenarkan gitu. Iya benar. Itu Sebenarnya kalau meskipun dia itu mungkin mohon maaf ya transgender, berbeda dari yang lainnya, tapi kan dia juga manusia gitu loh. Betul. Itu juga kadang itu ya miris juga ya kalau ngeliat kayak gitu. Akhirnya dia membutuhkan pembelaan untuk melaporkan ke polisi itu kan. Sekarang ada yang baru lagi loh. Kenapa Pak? Ini malah ada yang lain lagi, maksudnya ini di luar Ferdian Paleka ya. Malah yang kasus yang mbak-mbak lagi sholat dibuat TikTok. Wah. Aku baru tahu. Ini aku baru tahu. Baru tahu. Kayaknya makin nggak bener aja ya. Banyak yang itu nggak bener. Ada apa sebenarnya dengan orang dari COVID-19? Otaknya pada buntu. Benar. Terlalu lama terlockdown ya kita ya. Akhirnya seperti ini. Dilampiaskan kepada hal-hal yang tidak semestinya gitu kan. Benar. PSBB itu pasukan buntu. Pasukan buntu. Terserah lah. Nah itu ya intinya lah untuk topik yang pertama. Benar, jangan ditiru ya guys, karena nggak ada manfaatnya begitu kan. Nah, sedih banget. Mendingan kalian terlihat ria, terlihat ria. Tapi memang benar-benar kalian ngasih gitu loh. Benar. Membantu. Lebih baik kalian ngasih sedikit, diposting gitu kan ya. Ngasih udah nggak ngasih apa-apa, nggak ada isinya, diposting, diviralkan gitu kan, terus dilaporkan ke polisi. Aduh, ya ini untuk mungkin karena pembelajaran. Pendengarnya Bang Barut kan ini banyak kalangan ya, ada yang paling muda, lebih tua, bahkan ibuku aktif ya tante. Sebagai ini ya, untuk memanfaatkan waktu luang gitu ya. Apresiasi podcast anaknya. Support system. Makku support systemku. terus makku tak tanyain, kenapa? Dengerin sampai habis enggak? Jadi curhat ya.
2 menit tok tak pateni. Katanya kepanjangan. Ngantuk aku. Ini kita udah 19 menit lebih kayaknya. Iya. Malah nggak didengerin ini ya berarti ya. Sama Cak Brain ya, sama Cak Brain. Udah dengerin itu ya, kasihan banget ya curhat masalah persusuan bayi ya. Ya ampun, emang benar, tapi emang benar. Ternyata bintari 5 ya. Tapi emang benar karena hidup kita selama COVID-19 ini kan tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi tetap berjuangin hidupnya sendiri-sendiri ya kan. Makanya seharusnya ya itu tadi loh yang seperti di episode sebelumnya di Ngobras Jowo. Nanti seharusnya tuh pemerintah itu mbok kayak piro-piro gitu ya kan. Kayak pokoknya ketok moto ya kan ya. Bener. Kayaknya 100.000, 50.000 ya terima. Benar kan, benar. Dan ya ini jadi kita bahasnya di luar ini ya, di luar hal-hal viral yang hal-hal viral tadi. Dan ini kita akhirnya masuk ke topik yang kedua. Oke, ini berita tentang so sad, sedih banget. Didi Kempot. Sedih banget ya. sih. Bentar, ini Bang Balut mau bacain lagi yang dilansir dari Info Dunia ya. Oke, ini kayaknya follower setia Info Dunia ya, mohon maaf. Soalnya beritanya yang yang simpel-simpel terbacanya dari situ, Pak. Oke, siap. Pikir saya belum follow. Lanjut. Nah, ini beritanya gini nih, Bin. Media internasional sebut Didi Kempot penjaga gawang bahasa Jawa. Media asing South China Morning Post menyebut sosok Didi Kempot sebagai penjaga gawang bahasa Jawa dalam budaya pop tanah air. Ia dinilai mampu mengubah genre musik campur sari menjadi lebih menarik sehingga digandrungi oleh kalangan. Tapi ini ada yang aneh loh, Bin. Kenapa? Ini kasusnya kalau istilah Jawanya digatuk-gatuk ya, disambung-sambungin. Hampir sama dengan kasusnya Mbah Surip. Iya. Jadi siapa ini namanya? Ya, Didi Kempot ini. Om Didi Kempot ini sama Mbah Surip di mana di saat dia mulai melejit lagi gitu ya kan lagi. Iya, melejit lagi. Menghilang, nggak ada. Ya, maksudnya udah meninggal dunia. Iya. Makanya itu aneh ya, nggak sih? Apalagi di pas masa jaya-jayanya di atas ya kan. Apalagi Om Didi Kempot ini ya mungkin karena ada beberapa lagu-lagunya Om Didi Kempot yang mungkin di cover sama beberapa anak muda, sama penyanyi ini ya, dangdut koplo, penyanyi malah bukan ini sih. Kalau kayak Denny Caknan itu dia dangdutnya dangdut apa ya? Dangdut pop. Iya. Apa ya? Kalau ya pokoknya kayak dangdutnya Denny Caknan itu kan dia. Iya, jadi dia lebih milenial gitu ya. Lebih milenial. Nah, dan dari situ juga kan lagu-lagunya Didi Kempot, seorang Didi Kempot ini mulai banyak digandrungi sama anak-anak muda. Memang benar. Salah juga itu berita. Memang beberapa. Kenapa? Dan Orkes Keroncong Serawung pun juga salah satu yang suka bawain lagunya di setiap event-event gigs ya kan. Iya, benar-benar karena kita nggak menutup kemungkinan gitu kan, karena masyarakat pun yang ngundang kita main di eventnya mereka itu pun juga yang diminta lagu-lagu itu gitu kan. Jadi emang mau nggak mau ya kita harus mainin, dan memang kenyataannya seperti itu. Beberapa bulan kemarin memang hampir bahkan 2019 ya
hampir setiap weddingan kalau nggak pamer baju itu kayaknya nggak cendol dawet, itu kayaknya Nggak kurang afdol. wedding party-nya iya kurang seru akhirnya kalau nggak ditutup dengan lagu-lagu itu. Sorry ini keganggu sama suaraku yang Apa? ini nih. Kedengeran di aku kayak delay gitu Mas, kedengeran di aku. Oh, nggak tahu ya, kenapa ya? Terus ini mic-mu agak stabil sedikit lah. Maksudnya jangan terlalu jauh, jangan terlalu deket juga. Jadi yang stabil. Taruh di meja gitu, kayak aku loh taruh meja. Oke. Kalau nggak taruh di mana gitu, taruh di bantal. Ini pakai headset. Pakai headset. Walah ya. Nah ya. Jadi memang apa namanya lagu-lagunya banyak yang booming. Coba Bin, kamu sedikit Bin lagunya itu Didi Kempot. Harus ya. Loh ya harus lah, kan penyanyi katanya. Wah, satu ini aja ya. Satu bar. 10 bar ya enggak apa-apa. Tuan ya, ini podcastnya 1 jam ini ya. Setengah jam aja cukup. Opo aku salah yen aku cerita opo anane wong sing ning sandingku ben melu krungu lagi aku suka. Suaramu hilang-hilang loh Bin. Iya ya. Kejauhan mic-nya ya. Itu. Ngelantung. Oke. Nah, udah. Pas ini pas. Ya itu tadi salah satu contoh lagu dari Didi Kempot. Halo? Iya. Dengar nggak? Dengar. Itu salah satu lagu dari Didi Kempot. Nggak tahu judulnya apa ya? Itu Tato judulnya. Woi, Tato. Terang es teh. Yes. Ya memang kita kalau untuk dari segi seniman ya, kita yang seniman atau kita pelaku musik juga, kita juga merasa kehilangan ya. Iya, kehilangan. Makanya itu kita berdoa supaya beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tempat yang terbaik lah ya pastinya. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Barlut sudah memimpin doa malam hari ini. Iya. Ya memang. Iya. Nggak bisa itu dari zamannya makku loh Pak. Benar, dari zamannya mbahku gitu kayaknya. Benar ya, Didi Kempot ya. Dari zamannya mbahku tuh udah maksudnya campur sari yang segar gitu, itu kan pertama kan ini Didi Kempot yang membawain. Sekarang zaman bapak-bapak kita gitu kan. Makanya itu. Jadi apa ya? Tapi kalau yang masalah sama kayak Mbak Surip itu ya emang rezekinya mungkin Tuhan sudah menyiapkan gitu. Menyiapkan memberikan bekal-bekal untuk Didi Kempot dan keluarga gitu ya kan, akhirnya iki lo rezeki gaya keluargamu gitu kan ya. Si ono waktu jadi manfaatkan kayak gitu. Iya sih. Tapi di Instagram juga banyak yang komen di postingannya Mas Gofar Hilman Sekut. Mas Barlut ngerti nggak? Enggak. Apa itu? Gofar Hilman yang menjadi katanya kan Didi Kempot ini hype lagi juga karena
ada Gofar Hilman yang upload ngajak Didi Kempot interview bareng di channel YouTube-nya waktu itu di Solo di kafe apa gitu ya. Itu akhirnya mulai membeludak lagi, mulai rame lagi sampai berbagai kalangan, sampai orang Jawa Barat bahkan orang di luar Jawa pun akhirnya ngerti lagu-lagu dari Didi Kempot. Iya. Kayak gitu. Tapi ya semoga. Tapi ini katanya nih ya, Didi Kempot ini bikin film tentang ambyar. Ya sih, apa sih judulnya, ambyar atau apa ya? Apa gitu loh. Nah, dia itu bikin film terakhir yang dia buat sama siapa gitu loh. Sama pokoknya sama beberapa kawan-kawannya Didi Kempot juga. Dan setelah film itu sudah selesai jadi, Didi Kempot nggak ada. Iya, dan yang makin bikin terharu itu beliau juga ini kan meninggal ketika beberapa hari sebelumnya itu ngadain konser amal bareng Kompas hampir 7M atau berapa M itu kan ya yang didapetin. Itu keren banget sih, maksudnya sebelum loh, itu karena apa? Ajalnya. Kenapa? Karena sakit. Beritanya karena serangan jantung. Oh, mungkin kecapean mungkin ya. Mungkin, dan beberapa artis itu juga lihat di postingannya Via Valen itu juga nyebutin di captionnya kalau terakhir lihat live-nya Mas Didi Kempot itu Mas Didi Kempot ini wajahnya udah pucat kayak gitu. Oh. Ya Valen juga sempat bilang gitu di Iya. captionnya. Aku juga ngikutin ngerasa ya. Kirain ngerasa juga ya. Soalnya kalau aku Didi Kempot itu, kalau aku sendiri sih suka lagu. Iya apa Mas? Suka lagu. Iya. Cuman tidak mengikuti. Bener ya. Tidak mengikuti. Favoritnya apa tapi favoritnya? Favorit apa itu? Lagu yang baru-baru ini dibuat meme. Pokoknya di Instagram ada kok judulnya, kalau nggak salah itu sing na 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 kowe sing tak sayang. Apa sih lagunya judulnya tuh? Itu dia nge-cover kan ya dalam bahasa Jawa. Itu lagunya Didi Kempot bukan sih? Terus habis di cover sama Denny Caknan. Oh, yang apa ya? Bentar. Ada kok. Ada, coba. Nyari. Apa sih namanya? Judulnya Ninggali Tattoo. Oh, Ninggali Tattoo. Oke. Ninggali Tattoo, serang es teh. Bentar. Ya. Jadi ya gitu aja sih, Bin. Mungkin yang kita bahas nggak terlalu. Bentar. Mau ngambil kunci dulu. Keleng-keleng. Wayai. Nah. Jadi memang beberapa waktu COVID ini ya, waktu kita bener. Kedengeran nggak? Dong. Waktu di musim PSBB ini banyak banget yang terjadi. Ini masih banyak kasus ya. Ya kayak kemarin itu yang anak cewek ditangkap karena dia itu minta agama karena dia sholat sambil di TikTokin dibuat itu. Yang kedua aja yang lagi nyanyi lagu
istri Nabi, Mm-mm. tapi dia menggunakan kata-kata kasar di di lagu-lagunya itu tadi. Wah, Ya ampun. lagu Aisyah itu ya. Aisyah, istri Rasulullah. Iya itu. Semakin kacau ya. Memang Kenapa? kita Iya berdoa. kan, kadang kita tuh nggak bisa nebak gitu ya apa yang dilakukan orang-orang di luar sana itu, apakah karena demi konten kayak gitu kan ya, apakah karena mereka itu pengen mendapatkan pengakuan dari lingkungannya sampai ngelakuin hal-hal yang di luar nalar kita sebagai manusia. Asik judulnya merah. Iya, Ini mungkin karena mereka kurang piknik. kalau mau piknik langsung aja ke Puncak Bogor, ke villa apa? Iya, sama kayak Cak Brin meromoin villaku. Ya udahlah, Iya, kita nggak merasa ini setengah jam lebih 5 menit. iya nggak kerasa ya, kita udah lama nggak pernah mau Nggak bakal ngobrol ya, didengar sama orang itu percuma ya. Besok kita bikin yang lebih lama lagi, oke? Iya, nanti Kita bahas ibuku- rasan-rasan aja, biasanya lebih lama kalau bahas rasan-rasan. boleh. Nanti lah next time nanti. No Kita- offense sih ya. Ini kebetulan sih aku kok tiba-tiba pengen bahas 2 topik ini. Terus aku Oke, bingung. tapi- Pasalnya sebenarnya yang mau aku ajak itu pertama Omen. Oke. Omen lagi Apa sibuk. kabar ya Mas Omen itu ya? Lagi sibuk ya. Tapi jujur aku sebelum Mas Barlut WA tadi, aku kan habis scroll story Instagram, terus muncul siapa yang mau join di podcastku gitu, komen gitu kan ya. Tapi paling masih teman-teman yang cowok-cowok yang ini atau teman-teman konspirasi yang lain kayak gitu kan. Terus langsung nggak lama, nggak sampai 5 detik Mas Barlut WA. aku sudah WA itu banyak, Bin. Tak WA itu pertama itu Omen gak ada balasan. Pertamanya ngomong oke Mas, ayo, tapi Oke. ya kelihatannya sibuk. Ya udahlah, enggak masalah lah. Iya. Next time. Terus Mbak V pengennya sama Mbak V. Sebenarnya Mbak V itu udah download aplikasinya juga, si Omen juga juga. Akhirnya Mbak V-nya juga sibuk. Soalnya kan dia memang masih kerja kan. Siapa ini yang aku aja ya kan, nggak mungkin juga kan kayak cupes gitu, pasti nggak mungkin gitu. Soalnya bukan itu apa namanya kan, ini aku ngejar program yang ngobrol ala Bang Barlot. Ini kan ngobrol ala Bang Barlot ini belum ada. Masih belum terlaunching. Yang sudah launching kan Ngobras Bojo sama SIC yang sharing sharing. Berarti ini konten pertama ya buat yang ini. Sama di Ngobras ala Bang Barlot ini sama Bintari ya. Alhamdulillah. Ternyata Bintari juga respect juga. Aku disupport juga. Iya dong. Aku ikutin soalnya Bang Barlot ya toh. Keren ya. Ini lanjutkan. Aku salah satu support system. Ngerame nih maksudnya. Iya, apa. Iya, oke. Guys, ini kita akhiri podcast ini di jam ini. Terima kasih buat Bintari. Sama-sama, sukses terus Mas Barlut, sehat-sehat di sana. Salam buat Mbak Fania. Oke. Ya, Mbak Fania dan keluarga. Dan jangan lupa buat para pendengar Bang Barlot, kalau podcastnya Bang Barlot bisa diakses di Spotify, Anchor, di YouTube juga bisa ya. Dan di YouTube. Nanti YouTube-nya Bintari nanti Bang Barlot share di kolom deskripsinya YouTube ya, YouTube channelnya Bang Barlot. Boleh ada kontennya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau gitu Bang Barlot pamit undur diri, Bintari juga pamit undur diri ya Bin ya.
Iya, sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya ya. Stay. Oke, jadi simak baik-baik, listen good.